Panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam kegiatan wisuda, tahfiz dan khatmil Quran SMPT Al-Usmaniyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam semoga tetap curah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam seperti sekarang ini. Ketiga, penampilan Murojaah Juz 29. Yang keempat, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami membaca Juz 30 Surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanasya wa qadaina fawqakum sab'an shidada. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wa ajalun wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bizatis sudur. Ala barakatuh. Masya Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء Bapak-bapak dan wali tamu dengan hadirin masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Inilah para wisudawan dan wisudawati Tahfiz Juz 28, 29 mengucap alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Dengan ridhonya kita dapat bermuwajahah di hazal majlis mubarak dalam rangka wisuda tahfizul Quran Juz 28, 29 dan 30 dalam keadaan sehat walafiat. Selamat masalam, semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapkan salam. Acara selanjutnya yaitu pembacaan surat Al-Mumtahanah di juz 28, surat Al-Muzammil di juz 29 dan surat At-Tariq di juz 30 oleh para wisudawan dan uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Shadaqallahu al-azim. أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن syai'a hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir
was-samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sadr innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina anhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Berikan tepuk tangannya kepada masyarakat. Terima kasih kepada Ananda Nadia. Siap? Hafal ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un 'alaihim istaghfarta lahum am lahum tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu 'ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Yaquluna la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adall walillahi al-'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Wallahu mathalan lil ladzina amanu. Baik, satu lagi ya Kak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma al-qasituna fakanu li jahannama hataba. Cukupkan. Terima kasih. Alal kafirina ghairu yasir zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina suhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatama'u an azir kalla innahu kana li ayatina anida sa'urrikuhu su'uda. Shadaqallahul azim. Kakak Abi siap? Insyaallah. Kakak di juz 30 ada soal dari 1 sampai 24. Kakak mau pilih nomor berapa? Nomor 15. Oke. Nomor 15. Oke, Bapak dan Ibu, ada yang ingin samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam falahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir.
2024 mau pilih nomor berapa? 11. Nomor 11. Asyhadu an lam yarahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayasabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahum najdayn falaqata'amal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakkur raqabah aw it'amu fi yawmin zi masghabah yatima za بل الذين كفروا يكذبون Bismillahirrahmanirrahim. Balladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. بسم الله الرحمن الرحيم ويل يومئذ للمكذبين Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawmaizil lil mukazzibin allazina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rona la qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaslaunaha yaumaddin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaslaunaha yaumaddin. Yauma la wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, pada hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Ibu, saya selaku pembawa acara mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu hebat di seluruh dunia ini. Tanpa jasamu, tanpa engkau, kami tidak akan ada di dunia ini. Dan kepada para wisudawan dan wisudawati, dipersilahkan untuk menghampiri orang tuanya masing-masing. Bunda, di hari ibu ini, terimalah hadiah dari kami. Bunda, di telapak kakimu surga. Bunda, engkau sudah mengurusku dari kecil sampai ku besar. Bunda, betapa besarnya jasamu. Aku berterima kasih padamu karena engkau bisa menyampaikan untuk menjadi sesuatu supaya engkau tidak ada di dunia ini untuk menjadi sahabatku. Ayah dan bundaku, aku ingin mengakui dari kesadaranku
setia menjagaku, menyuap makanku, dan berkeluh kesah. Ayah dan bundaku, begitu tegar berjuangmu, meski aku sering membuatmu marah. Engkau tetap sabar dengan bismillah. Ayah dan bundaku, ingin ku persembahkan mahkota terindah buatmu di akhir kala yang kekal abadi karena kemuliaan jasamu yang ikhlas. Mengantarkan aku bangkit bersedih demi Tuhan. Ayah dan bundaku, ku aturkan ucapan terima kasih yang tulus untukmu. Kau didik aku dengan cinta Rasulullah, bisa berakidah dan berakhlakul karimah. Sayang saudara
menyelesaikan hafalan juz 30. Wisudawan selanjutnya atas nama Muhammad Iqbal Al-Fariski, putra dari Bapak Muhammad Rashid, telah menyelesaikan hafalan juz 30. Wisudawan selanjutnya atas nama Munawwar Khalil Hasibuan, putra dari Bapak Khairuddin Hasibuan, telah menyelesaikan hafalan juz 30. Wisudawan selanjutnya atas nama Abdillah Sahid, putra dari Bapak telah menyelesaikan hafalan juz 30. Wisudawan selanjutnya atas nama Ghazawat Husain, putra dari Bapak Muhammad Syekh, telah menyelesaikan hafalan juz 30. Wisudawan selanjutnya Muhammad Zaki Alaya, putra dari Bapak telah menyelesaikan hafalan juz 30. Wisudawan selanjutnya atas nama Haidar Haizlan Khairul Fasulia, putra dari Bapak Erwin Saifuddin, telah menyelesaikan hafalan juz 30. Wisudawan selanjutnya atas nama Hafid Nazami Adiasa, putra dari Bapak Erwin, telah menyelesaikan hafalan juz 30. Wisudawan selanjutnya Ananda Rashid Putra Subeki, putra dari Bapak Eros Subeki, telah menyelesaikan hafalan juz 30. Wisudawan selanjutnya atas nama Denis Muara Ataya Pasha, putra dari Bapak Ali Abdianto, telah menyelesaikan hafalan juz 30. Wisudawan selanjutnya atas nama Diego Wiguna, putra dari Bapak Eka Bauman, telah menyelesaikan hafalan juz 30. Wisudawan terakhir atas nama Muhammad Hafiz Abdullah, putra dari Bapak Haji Abdullah, telah menyelesaikan hafalan juz 30. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Foto bersama. Coba wisudawannya aja. Wisudawannya aja. 1, 2, 3. Oke, kepada wali murid, para wisudawan dan wisudawati dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk foto bersama. Nomornya tetap berdiri. Nah, ya. Menjaga hafalannya, amin ya robbal alamin. Saya selaku pemandu acara prosesi wisuda tahfiz ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan lain halnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini salah satu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita semuanya bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh barakah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepala Sekolah SMPIT Bu Haja Uswatun Hasanah STHI yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid SMPIT Al Usmaniyah, tidak lupa Khotimin Khotimah yang kami
banggakan dan serta teman-teman yang kami sayangi. Assalam, marilah kita melanjutkan sholawat akan segera dimulai. Khotimatul Khotimat memasuki ruangan. Sini Kak, lihat sini. Panggilan kepada Kak Rashid, dipersilakan masuk. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotimil Khotimat dipersilakan dulu. A'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada lahabin wa tab ma aghnaa anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril
bagi Allah Tuhan sekalian alam dengan pujian yang memadai, dengan nikmat-nikmatnya dan sepadan dengan tambahannya. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam atas Muhammad dan keluarga pemeluk kami Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan sholawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Berkatilah penghulu kami Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau berkati Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam, sesungguhnya Engkau maha terpuji dan maha mulia. Ya Allah, perbaikilah hati kami, hilangkanlah keburukan kami, bimbinglah kami dengan jalan yang terbaik, hiasilah kami dengan ketakwaan, kumpulkanlah bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, dan anugerahkanlah kami ketaatan kepadamu selama Engkau menghidupkan kami. Ya Allah, mudahkanlah kami ke jalan kemudahan dan jauhkanlah kami dari kesukaran. Lindungilah kami dari keburukan diri kami dan amal-amal yang buruk. Lindungilah kami dari siksa neraka dan siksa kubur, fitnah masa hidup dan sesudah mati, serta fitnah al-masih ad-dajjal. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri dan kecukupan. Ya Allah, kami titipkan padamu agama, jiwa raga dan penghabisan amal-amal kami, keluarga dan orang-orang yang kami cintai, kaum muslimin dan segala urusan akhirat dan dunia yang Kau anugerahkan kepada kami dan mereka. Ya Allah, kami mohon kepadamu maaf dan keselamatan dalam agama, dunia dan akhirat. Kumpulkanlah antara kami orang-orang yang kami cintai di negeri kemuliaan-Mu dengan anugerah dan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Silakan dipotong tumpengnya, Kakak. Buka, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Terima kasih Kakak, terima kasih Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah ya sudah selesai dalam acara penutupannya. Meisha Azra Humaira binti Hendi Bustandi. Umi Hasanah binti Agus Kinanto SH. Sabila Tigrania Julia Fanta binti Amir Fatah AFD. Anessa Alta Nisa Wiguna binti Endang Wiguna.
Cahaya Sabrina Mumtazah binti Tuan Jayadi. Indira Putri Oktavia binti Suparman. Lana Tri Ramadhani binti Aceh Jamaluddin. Sadayani David Rafael bin Selva Raja. M. Adnan Michael Lee bin Ahmad Roshani. Rashid Putra Subekti bin Eros Dwi Subekti. Badril Surya Putra bin Rohman. M. Fauzan Kamil bin Adi Rusmana. Habib Mustafa bin Slamet Syarifuddin. Rihan Fariza bin Farid. Rizky Muhammad Saputra bin Widarto. M. Hafiz Zakaria bin Eko Supriyanto. Fatir Rahmat Azami bin Abud Saifuddin. Dimas Rizky Pratama bin Wadi. M. Zaki Alfian bin Mufian. Muhammad Hafiz Abdullah bin Aziz Abdullah. Alhamdulillah satu persatu sudah menerima penghargaan. Acara berikutnya silakan sesi foto bersama. Ini foto dulu. Khotimin terajim yang selalu laporannya paling pertama, ya, diraih oleh Ananda. Siapa kak? Oh. Dari kelas 8, Ananda Dimas Rizky Pratama. Oke, silakan kakak majukan di depan, ke bawah. Untuk khotimah terajinnya yang paling banyak laporan paling pertama Ahwat, siapa? Diraih oleh kelas 8, yaitu Ananda Kire. Silakan maju ke depan. Untuk penyerahan piala khotimah terajin, mohon kesediaannya. Selanjutnya yang laporan terajin, ya, Ananda Kire dari kelas 8. Foto dulu, foto dulu. Min Khotimat yang sudah menyelesaikan tilawahnya selama 1 semester. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah mendedikasikan waktunya untuk membersamai Ananda dalam tilawah hariannya.
Baik, saya selaku pemandu acara prosesi Khotmil Quran ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan lain halnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Guru SMBT Al-Usmaniyah yang saya muliakan, Bapak Ibu wali murid SMBT Al-Usmaniyah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah itu pernah ditanya, ya, bagaimana sih akhlaknya Nabi? Apa jawabannya, Bu? Bu? Ibu? Apa jawabannya, Bu? Yang bisa jawab dapat hadiah. Ayo. Searching dulu. Ya, ketika Aisyah ditanya gimana akhlaknya Nabi itu, apa jawabannya? Apa jawabannya? Bahasa Arabnya apa, Pak? Ini udah dihafalin loh sama anak-anak kita ini. Karena khuluquhul Quran. Bahwa Nabi itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Wah, nyaris, Pak. Itu. Jadi akhlaknya Al-Quran. Makanya kenapa Usmaniyah ini mencanangkan pembelajaran Al-Quran. Bahkan kami sedang merancang, ya, akan merencanakan membuka kelas khusus Quran. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak anaknya masuk khusus Quran? Dengan target misalnya berapa, Bu Haji? Targetnya 3 tahun 15 juz gitu. Ya. Bukan hal yang mustahil, tapi Bapak Ibu sekalian, ini kami sudah lihat sekolah lain bisa. Itu. Cuman yang jadi catatan buat kita semua adalah tidak mungkin itu tercapai tanpa kerjasama kita. Nah ini Bapak Ibu. Jadi tanpa kerjasama kita ini nggak akan tercapai. Ketika kami tanya bagaimana itu caranya, kok bisa, bahkan bisa 20 juz. Ya. Ternyata setiap malam itu anak-anaknya disuruh setoran hafalan Quran. Setiap malam, video call dengan guru Qurannya. Gitu. Kira-kira ibu bapak siap nggak mendampingi anaknya? Kalau misalnya nih kan, misalnya contohnya, ibu bapak di rumah disuruh mendampingi di jam tertentu, disepakati video call laporan setoran Al-Quran. Siap nggak, Bu? Pak, siap ya? Siap, kata bapak siap. Saya shift malam, Pak, jadi nggak di rumah. Yang di rumah ibunya. Gitu. Jadi itu bukan hal yang mustahil, Bapak Ibu sekalian. Anak kita bisa menghafalkan Al-Quran. Ya, hari ini Al-Quran ini menjadi tameng Bapak Ibu sekalian bagi anak kita melawan kekejaman teknologi. Ketika kami studi banding ke sebuah rumah Quran, ya, rumah Quran yang mereka menerima hafalan Quran dari anak usia 3 tahun, Bapak Ibu. Jadi 3 tahun itu sudah ngafalin Quran. Anak-anak kecil itu ternyata awal masuk itu menjadi tantangan berat buat rumah Quran ini. Kenapa? Karena anak kecil itu biasa dipegangin handphone dari bayi. Kan orang tua sekarang kan begitu ya. Anak rewel dikasih handphone dari bayi. Kan orang tua sekarang kan begitu ya. Saya kok ngomong sendiri ya saya. Apa lip sync saya? Nah gitu. Ternyata yang disampaikan oleh ustazahnya kepada kami semua waktu itu, ternyata anak itu kejer di seminggu pertama. Anak balita. Kenapa kejer? Karena dia sudah termasuki otaknya dengan handphone. Ternyata handphone itu bukan hanya sekedar gamenya saja, ternyata ada jinnya. Nah, jadi bersih-bersih dulu tuh rumah Quran itu selama seminggu, diruqyah tuh selama seminggu anak itu. Walaupun nangis kejer setiap datang ke rumah Quran. Tapi setelah seminggu berlalu, ternyata anak itu menjadi benci handphone. Bayangkan. Ibu anaknya suka handphone apa benci handphone? Maksudnya kalau benci handphone itu sukanya jadi Al-Quran.
Yang mau dia dengar itu Al-Quran, bukan handphone. Coba dari HP, Bu. Dikasih handphone Tadi udah kan nggak dari mau HP lagi, di sini udah nggak udah kayak miring. dulu, excitednya gitu. Pas di sini. Nah ini adalah tantangan buat kita semua, sekaligus juga apa ya, hikmah lah buat kita semua. Ibu bapak tahu, maaf nih, orang yang namanya Agus. Maaf ya kalau ada yang sama ya Pak, maaf nih Pak. Agus tahu? Agus ini kan ada macam-macam nih. Ya, kemarin ada namanya Agus Buntung, tahu ya Bu? Agus Buntung tahu kan? Kurbannya berapa? Kurbannya berapa? Lah, itu katanya tahu. Kurbannya berapa? 15 anak gadis. Agus Buntung, anak kita tahu itu. Ya, suka buka medsos. Orang buntung itu melecehkan 15 anak gadis. Ya kan? Dengan apa Bu dia melecehkannya? Awalnya Pak. Dengan apa? Dengan betul, rayuan, dengan kata-kata. Kita mikir, ini orang buntung kok bisa membuat korban 15. Ternyata dengan hanya rayuan kata-kata saja, gombalan saja, bohongan saja. Pertanyaannya, kurbannya, begitu mudahnya sekarang anak-anak gadis kita itu terpengaruh dengan ucapan-ucapan kayak gini. Bentengnya kemana nih kalau gitu bentengnya? Balik lagi, bentengnya adalah Al-Quran, Bapak Ibu. Ya, karena Al-Quran ini menjadi bekal dalam hati seseorang. Gitu. Kadang kita sih jarang baca Quran, tapi kalau kita nggak baca Quran sama sekali itu hati rasanya ada yang kurang apa gitu. Berarti kalau itu terjadi sama kita semua Bapak Ibu, berarti hati kita itu bekerja dengan baik. Kalau nggak baca Quran, hati kita biasa saja, setahun nggak pernah buka Quran, nggak pernah dengar Quran, biasa saja, ada yang salah dengan hati Bapak Ibu. Hati kita mati hati kita. Makanya kenapa di sini ada program tahfiz gitu ya, yang kita terus kaji pengembangannya bagaimana. Tadi yang saya sampaikan, kita sedang mengkaji untuk membuka kelas khusus Al-Quran gitu, dari TK sampai SMP gitu, sampai ma'had nanti. Jadi ini sedang kita kaji, mudah-mudahan kita bisa terapkan sehingga anak-anak kita lulus dari sini itu punya bekalan Al-Quran yang lebih banyak lagi, supaya di rumah yang mereka ucapkan itu, apa namanya tuh, kalau anak diem terus bergumam ya, yang bergumam itu, yang gumamannya itu ayat Al-Quran. Kita akan merasa bangga dan bahagia ya, ketika melihat anak kita itu ketika bengong atau ketika lagi main itu yang terucap Al-Quran. Amma yatasaalun. Atau ketika kita baca Quran salah, dia nyeletuk betulin bacaan Quran kita. Bahagia kan Bu kalau kayak gitu kan? Nah, mudah-mudahan ini cita-cita kita bersama di yayasan ini, mudah-mudahan yayasan ini bisa mengantarkan putra-putri kita, anak-anak kita semua untuk menjadi ahli Quran. Gak usah nanya orang tuanya dapat apa, ya, gak usah nanya Bu. Apa yang ibu bapak sekarang sudah taruhkan semuanya, insya Allah gak akan sia-sia. Yes, ulang lagi. Kode sebenarnya ini saya tahu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali. Kenapa? Di luaran sana Bapak Ibu sekalian, itu musuh-musuh Islam itu mencoba menghancurkan generasi muda Islam. Yang dipikirin mereka bukan kita, bukan orang tuanya, bukan Bapak Ibu, bukan. Tapi sasaran penghancuran itu ada pada putra-putri kita generasi muda Islam. Kenapa? Karena mereka lah masa depan umat ini. Karena mereka lah nanti kejayaan Islam ada di tangan mereka, bukan kita. Kita mau udah tinggal hitungan hari Bapak Ibu, habis kita kan. Tapi mereka nanti akan meneruskan umat ini. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali satu kisah pendek ya, ketika raja di Eropa itu ada dulu kekhalifahan Islam di Spanyol dan Andalusia. Jadi ketika Spanyol itu mau dihancurkan Bapak Ibu, Raja Ferdinand, pemimpin kerajaan Kristen terbesar di Eropa, dan istrinya Ratu Isabella itu, dua-duanya itu pemimpin kerajaan Kristen. Sebelum menghancurkan Granada di Spanyol, ya, mereka mengirim mata-mata. Kemudian mata-mata itu menjumpai seorang pemuda, nih anak kecil menangis pinggir jalan. Ditanya, kenapa kamu nangis nak? Jawabannya, aku menangis karena anak panahku meleset dari sasaran. Gitu Bu. Kata mata-mata ini, kamu panah aja lagi.
pasti kamu berhasil. Apa jawaban anak kecil ini? Gimana aku mau memanah saat kondisi perang? Panah pertama aku meleset, apakah aku masih akan bisa bernafas, masih bisa hidup? Kan kalau dalam perang, kalau nggak membunuh berarti membunuh. Sekali meleset dia akan terbunuh. Maka mata-mata ini balik, kemudian lapor Raja Ferdinand, jangan diserang dulu Granada. Kenapa? Anak kecilnya aja panahnya meleset nangis. Semangat jiwa juangnya luar biasa tinggi. Akhirnya ditahan. Padahal kalau diserang hari itu juga belum tentu menang Islam, karena Islam kan udah terpecah-pecah. Beberapa tahun berlalu, mata-matanya diutus lagi. Lihat sekarang kondisi Granada, kekuatannya kayak apa? Datang lagi tuh mata-mata, dijumpai lagi anak kecil menangis. Anak pemuda Islam menangis di pinggir jalan. Ditanya, wahai pemuda, kenapa kamu menangis? Pemuda ini kemudian menjawab, aku menangis hari ini, aku sedih, hatiku sedih, hancur. Kenapa? Karena hari ini ditolak cintaku oleh seorang gadis. Mata-mata ini balik ke Raja Ferdinand, kemudian mengatakan, wahai Raja Ferdinand, sekaranglah saatnya kita menyerang Granada, meluluhlantakkan Spanyol. Istana Alhambra harus kita rebut. Sejarah mencatat, dengan sangat mudah pasukan Kristen itu menghancurkan, menguasai Istana Alhambra. Benteng Granada yang dulunya kokoh itu ya, menjadi pusat peradaban Eropa, dengan sangat mudah diambil alih. Apa hikmahnya buat kita? Bahwa kekuatan umat ini ada pada siapa? Ya, pada anak-anak kita ini yang sekarang SD, SMP, nanti SMA, di tangan mereka. Makanya kalau mau tahu kualitas nanti umat yang akan datang, lihatlah mereka hari ini. Maka Bapak Ibu sekalian, nggak usah ngeluh kalau misalnya sekolah harus bayar mahal. Nggak usah ngeluh Bapak Ibu, ya kan? Bayar aja, yang penting. Ya kan kita punya Allah yang Maha Kaya kan? Gitu, ya nggak usah ngeluh. Kenapa? Musuh-musuh Islam juga sama. Mereka itu lelah letih menghabiskan banyak harta untuk menghancurkan anak-anak kita. Kenapa kita nggak sama lelah letih kita untuk membangun jiwa anak-anak kita ini, jiwa juangnya di masa yang akan datang? Bedanya apa kita dengan mereka? Bedanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak punya harapan di sisi Allah. Walaupun mereka habiskan hartanya se-alam dunia ini, tapi kita memberikan, berjihad ya, bekerja, memberikan biaya dan seterusnya, lelah letih kita, nanti ada harapan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Berupa pahala dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan menyerah Bapak Ibu sekalian, terus berjuang memberikan pendidikan yang terbaik bagi putra-putri kita semua. Siap ya Bapak Ibu ya? Insya Allah. Baik, demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.